Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dinda Lestari Tejafar. Tujuan saya membuat video ini guna memenuhi tugas UTS Bisnis Internasional dari Bapak dosen Zandi, Pak Zandi. Di sini saya akan membahas materi tentang aliansi strategis internasional, di mana pengertian strategis aliansi adalah perjanjian bisnis di mana dua atau lebih perusahaan memutuskan untuk melakukan kerjasama guna mendapatkan keuntungan bersama. Partner-partner dalam aliansi strategi setuju untuk menggabungkan aktivitas riset dan pengembangan, keahlian dalam pemasaran dan kemampuan manajerial. Aliansi perusahaan dapat masuk atau melakukan ekspansi operasi internasional. Usaha patungan atau joint venture adalah bentuk khusus aliansi strategis yang merupakan gabungan dua atau lebih perusahaan untuk menciptakan entitas bisnis baru yang secara hukum terpisah dan berbeda dari perusahaan dari induk perusahaannya. Selanjutnya, kerjasama internasional. Pengertian kerjasama adalah melakukan sesuatu kegiatan dengan cara bersama-sama atau dengan cara individualis. Kegiatan dengan kerjasama nantinya dapat merangkul setiap orang untuk bisa saling peduli, mengerti berbagai, bahkan saling melengkapi satu sama lain demi untuk mendapatkan tujuan bersama yang saling menguntungkan antara satu individu kepada individu lainnya. Tujuan kerjasama internasional yang pertama mempererat persahabatan, yang kedua menciptakan perdamaian dunia, yang ketiga meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada setiap negara, dan yang terakhir memperluas tenaga kerja. Selanjutnya bentuk kerjasama internasional. Yang pertama kerjasama bilateral. Kerjasama ini bukan hal yang baru lagi kita kenal. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dijalin oleh dua negara atau lebih. Yang kedua kerjasama regional. Sedikit berbeda dengan kerjasama bilateral. Untuk kerjasama regional sendiri adalah merupakan suatu bentuk kerjasama antar negara di mana negara-negara tersebut berada dalam satu wilayah atau satu kawasan saja. Yang ketiga kerjasama multilateral, kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dari dua negara dan tidak terbatas pada status negara serta wilayah negara tersebut. Selanjutnya keuntungan strategis. Yang pertama kemudahan masuk pasar, yang kedua berbagi risiko, yang ketiga berbagi pengetahuan dan keahlian, dan yang keempat sinergi dan keunggulan yang bersaing. Selanjutnya mengelola aliansi. Keputusan untuk membentuk aliansi strategis harus berkembang dari proses perencanaan strategis perusahaan. Setelah membuat keputusan, para manajer perusahaan kemudian harus menangani beberapa isu penting yang menentukan tahapan-tahapan tentang cara pengelolaan aliansi tersebut, antara lain yang pertama pemilihan pamer atau rekanan, yang kedua bentuk kepemilikan, yang ketiga pertimbangan manajemen bersama atau gabungan. Selanjutnya faktor-faktor penyebab kegagalan strategis aliansi. Yang pertama ketidakcocokan antar partner. Ketidakcocokan dapat menghasilkan konflik yang serius walaupun biasanya hanya menghasilkan penurunan kinerja aliansi. Yang kedua akses ke informasi. Perusahaan harus dapat berbagi informasi, maka jika tidak efektivitas kolaborasi akan terganggu. Dan yang ketiga konflik tentang distribusi penghasilan. Salah satu keterbatasan strategis aliansi adalah distribusi pendapatan. Keempat hilangnya ekonomi. Karena perusahaan berbagi resiko dan profit, perusahaan tersebut juga berbagi pengendalian, dengan demikian membatasi kegiatan masing-masing perusahaan. Dan yang terakhir adalah perubahan keadaan. Kondisi ekonomi yang dulunya memotivasi perjanjian kerjasama kerjasama sudah tidak ada lagi, atau keunggulan teknologi membuat perjanjian tidak menguntungkan. Sekian dari saya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.